Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 Proteksi Sistem Tenaga kelas EL1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami di mana ya laporan kuliah lapangan yang dilaksanakan di Gardu Induk Sukaramaya. Dan di sini juga ada penyelesaian soal-soal yang telah diberi oleh dosen-dosen yang ada dan semuanya dijabarkan di dalam laporan yang telah kami buat dan akan kami presentasikan di slide ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yusuf Faisal dari Elektro 22 dan rekan-rekan saya ini ada Syarani Aulia Salsabila, Joviando Batubara, Raquel Almedo Sijaputar, Yabes Saragi, dan Muhammad Agung Pratama. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari slide kedua. Silahkan. Adapun daftar isi dari laporan ini yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, analisis, dan bab 5, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sistem proteksi di gardu induk memegang peranan sangat penting dalam menjamin keandalan dan keselamatan sistem tenaga listrik. Gardu induk berfungsi sebagai titik utama dalam proses transmisi dan distribusi daya listrik, di mana kegagalan satu peralatan saja dapat berdampak besar terhadap stabilitas jaringan. Selain itu, sistem proteksi di gardu induk perlu didukung dengan pemeliharaan dan pengujian berkala agar setiap komponen berfungsi optimal. Kegiatan ini penting untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini serta memastikan keandalan sistem tetap terjaga. Dengan manajemen proteksi yang baik, gardu induk dapat beroperasi lebih efisien dan siap menghadapi perubahan kebutuhan energi di masa depan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana metode bola gelinding digunakan untuk menentukan daerah lindung gardu induk dari sambaran petir? 2. Bagaimana koordinasi isolasi antar peralatan di gardu induk dilakukan agar sistem proteksi bekerja optimal? 3. Seberapa efektif resistor pada sisi masuk dan sisi transformator dalam melindungi peralatan dari tegangan tinggi petir? 1.3 Tujuan. 1. Memahami bagaimana sistem proteksi di gardu induk bekerja untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasional. 2. Menjelajahi cara metode bola gelinding dan koordinasi isolasi antar peralatan diterapkan agar gardu induk terlindungi dari sambaran petir dan gangguan listrik. 3. Menilai seberapa efektif penggunaan resistor pada sisi masuk dan sisi transformator dalam menangani lonjakan tegangan akibat petir. 1.4 Manfaat. 1. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem proteksi dalam mencegah kerusakan peralatan serta mencegah kestabilan pasokan listrik. 2. Membantu teknisi dan operator dalam mengambil langkah yang tepat untuk mengoperasikan gardu induk secara aman dan efisien. 3. Menjadi dasar untuk pengembangan gardu induk yang lebih stabil, efisien, dan tahan terhadap berbagai gangguan eksternal. Selanjutnya, silakan Saudara Yabes. Oke, terima kasih. Untuk bab 2 kajian pustaka, di mana gardu induk atau GI yang merupakan instalasi listrik dengan tinggi yang berfungsi menjadi titik penghubung antara sistem transmisi dan distribusi pada tenaga listrik. Pada gardu induk itu terdapat energi listrik yang berasal dari pembangkit yang mengubah tegangannya melalui transformator untuk disalurkan dengan baik, aman, dan stabil ke konsumen. Ada beberapa fungsi utama gardu induk, yaitu 1. Mengubah tegangan tinggi dari pembangkit menjadi tegangan menengah atau rendah agar dapat digunakan konsumen. 2. Mengatur aliran dan beban daya pada jaringan. 3. Melindungi peralatan dari gangguan listrik seperti arus berlebih dan petir. 4. Dapat mengukur arus, tegangan, daya, serta sistem SCADA agar dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dan kelima, memulihkan sistem ketika terdapat gangguan.
Berikutnya proteksi petir. Mana proteksi petir itu adalah sistem yang dapat melindungi bangunan, peralatan, serta manusia dari bahaya sambaran petir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem dapat bekerja dengan cara menyediakan jalur konduktif agar dapat mengalirkan arus petir ke tanah secara aman, sehingga energi listrik bertegangan tinggi dari sambaran petir tidak menimbulkan kerusakan fisik atau gangguan pada sistem listrik. Di mana sistem proteksi petir itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proteksi eksternal, merupakan yakni menangkap dan menyalurkan arus petir ke tanah. Yang kedua, proteksi internal, untuk melindungi peralatan listrik dari lonjakan tegangan akibat dari sambaran petir secara tidak langsung. Yang ketiga, sistem pembumian, yakni membuang arus petir ke bumi dengan resistansi yang rendah. 2.3, penangkal petir, yang dimana fenomena alam yang memiliki arus hingga 200.000 ampere dan tegangan sangat tinggi. Petir terbentuk dari perbedaan potensial antara awan bermuatan dan bumi. Ketika terjadi pelepasan muatan, maka arus petir mencari jalur ke tanah melalui benda tertinggi di sekitarnya. Penangkal petir ini berfungsi menarik dan menyalurkan sambaran petir ke bumi melalui sistem penghantar dan grounding atau pembumian. Dengan demikian, bangunan, instalasi listrik, dan penghuni terlindungi dari kerusakan atau bahaya kebakaran. Jenis-jenis penangkal petir ada 3, yaitu konvensional, yang merupakan konvensional itu ditemukan oleh Benjamin Franklin yang bekerja secara pasif dengan ujung logam runcing, efektif untuk rumah atau bangunan kecil, namun jangkauan proteksinya terbatas. Yang kedua itu elektrostatis, yang merupakan untuk menggunakan prinsip pelepasan ion untuk menarik petir agar menyambar batang penangkal. Ini cocok untuk gedung tinggi atau area luas dengan sistem grounding yang lebih presisi dan tahan lama. Yang terakhir, radioaktif, yaitu menggunakan isotop tetapi sudah dilarang karena membahayakan lingkungan. 2.4, metode bola gelinding. Metode bola gelinding atau metode rolling spare adalah teknik geometris untuk menentukan titik dan daerah pada suatu bangunan atau instalasi yang memiliki peluang untuk disambar petir dengan langsung. Pada sebuah gambar bola kaku dengan jari-jari es yang digulung di permukaan tanah, permukaan struktur memiliki titik yang disentuh bola itu dianggap berisiko disambar. Titik-titik yang tidak disentuh bola berada dalam daerah terlindung. Konsep ini membuat desain sistem penangkal petir menjadi intuitif. Parameter teknis yang harus dihitung sebelum menerapkan konsep ini antara lain: 1. Radius korona, 2. Impedansi surga kawat, 3. Arus sambaran kritis, 4. Jarak sambaran. Kelebihan penggunaan metode bola gelinding antara lain: 1. Visual dan intuitif, mudah digunakan untuk menentukan daerah terlindungi tanpa melakukan simulasi medan listrik kompleks. 2. Digunakan secara luas dan mendesain proteksi eksternal. Kekurangannya: 1. Hanya digambarkan dalam geometri dan tidak dapat menggantikan analisis terhadap. 2. Nilai S bergantung pada asumsi distribusi arus petir. Next. Slide berikutnya. Standarisasi proteksi. Yang dimana kita tahu ada beberapa standarisasi proteksi, yaitu 1. Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEE, ada IEE IEEE, yaitu C372/2002, merupakan standar yang mendefinisikan fungsi dan kode angka yang digunakan pada sistem proteksi, kontrol, dan otomatis tenaga listrik. Ada yang kedua, IEEE C3791/2021, yaitu panduan untuk koordinasi sistem proteksi pada transformator daya yang berisi metode untuk menentukan setelan proteksi diferensial, overcurrent, dan buck holes agar transformator terlindungi dari gangguan internal maupun eksternal. Yang ketiga, IEEE C37.06 dan C37.09,
yang dimana C37.06 itu rating dan karakteristik pemutus sirkuit atau circuit breaker, di mana AC tegangan yang menengah dan tinggi. Kalau C37.09 itu standar penguji performa pemutus sirkuit atau CB, seperti kemampuan menahan arus hubung singkat, pemutusan, dan mekanikal. Yang keempat, IEEE C62.11 2020, yang dimana standar untuk arrestor atau surge arrestor tipe non-linear metal oxide atau MOV, yang digunakan untuk melindungi sistem garis sur atau tegangan lebih akibat petir atau switching. Yang kelima, IEEE 80 2013, yang dimana panduan untuk desain sistem pentahanan atau grounding pada gardu induk. Yang keenam, IEEE C57 13 2016, standar untuk akurasi dan konstruksi CT atau current transport, dan VT atau PT, voltage transport, yang digunakan untuk pengukuran dan proteksi. Yang ketujuh, ada IEC 60.255 151, yang dimana standar untuk relay overcurrent atau instantaneous definite time inverse time, menentukan karakteristik waktu, arus, dan metode pengujian performa relay proteksi. Yang ke-8, IEC 60071 standar tentang koordinasi isolasi sistem tenaga, yang mengatur batas tegangan tembus BIL atau Basic Insulation Level, dan cara memilih peralatan agar tahan terhadap lonjakan tegangan. Yang ke-9, IEC 60255 seri umum, yang dimana seri standar internasional yang mencakup semua jenis relay proteksi dan perangkat kontrol, meliputi spesifikasi performa, pengujian komunikasi, dan interoperabilitas relay. Yang ke-10, IEC 600712, yang dimana panduan aplikasi dari IEC 600711, yang berisi contoh praktis untuk menentukan level isolasi pada gardu, saluran udara, dan peralatan berdasarkan kondisi petir, switching source, dan lingkungan. Yang ke-11, IEC 60071 merupakan keluarga standar koordinasi isolasi, mencakup bagian 1 dan 2, konsep dasar plus panduan aplikasi. Yang ke-12, terakhir, IEC 60044, standar untuk instrumen transport, mencakup CT, current transport, dan PT, voltage transport, mengatur akurasi, rating, dan uji performa agar hasil pengukuran dan proteksi oleh relay tetap akurat. Studi kasus itu penelitian di gardu induk Bontola 150 volt, menyoroti permasalahan frekuensi gangguan dan keandalan sistem proteksi trafo tenaga pada dua jenis gardu induk, yaitu GIS dan gardu induk konvensional. Dan permasalahan koordinasi zona proteksi relay jarak dalam saluran transmisi 150 volt GI secondary. Next. Selanjutnya. Silakan kepada saudara Jovi. Baiklah, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penyelesaian masalah. Untuk poin 3.1 itu ada deskripsi gardu induk. Gardu induk Sukakami merupakan salah satu gardu induk milik PLN, unit induk distribusi atau UID Lampung, yang berperan sebagai titik penghubung antara sistem transmisi 150 kV dengan sistem distribusi 20 kV di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Sinyal diagram ataupun SLD pada gardu induk Sukakami menampilkan hubungan antara saluran transmisi, transformator daya, dan sistem distribusi 20 kV, di mana komponen utamanya seperti transformator daya, circuit breaker atau CB, current transformer atau CT, voltage transformer atau VT, serta relay proteksi yang diatur dalam sistem radial yang saling terhubung untuk mendukung keadilan operasi jaringan. Bisa dilihat pada PPT bahwa sinyal diagram yang sudah kami lampirkan. Untuk
Sistem proteksi yang digunakan pada gardu induk Skakame ini meliputi relay proteksi seperti relay diferensial, overcurrent, pemutus jaringan atau circuit breaker, trafo arus 1 CT ataupun trafo tegangan VT, serta sistem pentanahan ataupun grounding. Relay diferensial merupakan salah satu perangkat proteksi utama pada trafo daya karena kemampuannya mendeteksi gangguan internal secara cepat dan presisi. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbandingan arus yang mengalir pada sisi primer dan sekunder pada trafo. Apabila terdapat selisih arus yang signifikan antara kedua sisi tersebut, relay akan mengirimkan sinyal ke circuit breaker ataupun CB untuk memutuskan rangkaian sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih parah daripada pada peralatan. Selain sistem proteksi utama tersebut, gardu induk ini juga dilengkapi dengan proteksi tambahan berupa relay arus lebih atau overcurrent relay yang berfungsi dalam menangani gangguan eksternal atau kondisi ketika relay utama tidak merespons. Relay jenis ini umumnya diatur dengan karakteristik waktu terhadap arus atau time current karakteristik agar dapat bekerja secara selektif. Prinsip selektivitas ini memastikan bahwa relay yang paling dekat dengan titik gangguan akan beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan relay yang berada lebih jauh dari sumber gangguan. Kemudian untuk poin 3.2 metode analisis. Metode analisis yang kami gunakan ini adalah analisis manual dan software. Untuk manual ini dilakukan dengan cara mengukur secara langsung di lokasi dan melakukan perhitungan berdasarkan teori dasar sistem proteksi tenaga listrik seperti perhitungan arus gangguan hubung singkat dan penentuan setelan relay. Sedangkan untuk software digunakan untuk melakukan penggambaran mengenai situasi dan keadaan yang ada di gardu induk Skakame. Next. Kemudian untuk poin 3.3 itu ada flowchart. Flowchartnya ini prosesnya pertama itu mulai, kemudian mencatat dan mengidentifikasi alat-alat yang ada di lapangan, lalu selanjutnya melakukan pengukuran data, kemudian menghitung nilai-nilai yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi sistem proteksi yang digunakan, lalu melakukan analisis manual dari hasil perhitungan dan teori, selanjutnya menggambar bagian-bagian yang ada di lapangan dengan software, kemudian melakukan analisis akhir dan selanjutnya selesai. Kemudian untuk software, poin 3.4. Perancangan denah dan bagian-bagian gardu induk Skakame dibuat menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Software ini dipilih karena memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan gambar teknik yang presisi, detail, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan desain sistem kelistrikan. Melalui software AutoCAD ini, setiap komponen gardu induk seperti transformator atau trafo, pemutus tenaga ataupun circuit breaker, busbar, dan peralatan proteksi dapat digambarkan dengan skala akurat, sehingga mempermudah proses analisis, instalasi, serta dokumentasi teknis. Penggunaan AutoCAD ini juga memastikan bahwa hasil rancangan sesuai dengan standar teknik dan tata letak sistem tenaga listrik yang berlaku. Next. Oke, silakan kepada Saudari Ranu untuk membacanya. Oke, selanjutnya untuk bab 4 analisis. Yang pertama mengenai teori bola gelinding. Jadi bola gelinding sendiri merupakan pendekatan geografis yang digunakan untuk menentukan zona perlindungan sistem penangkal petir pada gardu induk. Prinsipnya adalah bahwa sambaran petir hanya akan mengenai objek yang bersinggungan dengan bola imajiner yang beradius tertentu atau biasanya disebut dengan R. Jadi ini ada perhitungannya, didapat hasil perhitungannya seperti yang tertampil, yaitu nilai jarak R-nya itu 128,15 meter. Terus kalau misalnya kita gambarkan dari tampak atas, tampak samping itu seperti yang ada di gambar atau di layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan radius perlindungan 128,15 meter menunjukkan bahwa menara transmisi 150 kV memberikan cakupan proteksi yang memadai terhadap seluruh area gardu induk, transformator daya, dan arrestor pada sisi 150 kV dapat berada dalam zona lindung bola gelinding, sehingga terlindungi dari sambaran langsung. Selanjutnya, untuk jarak
horizontal yang ada di sebelah kanan ini menggunakan teori bola gelinding juga. Didapat sudut lindungnya itu ada di 34 derajat seperti yang ada di gambar. Dengan nilai R yang 128,15 meter, berdasarkan hasil perhitungan, sudut lindung yang 16,34 derajat menunjukkan bahwa area terlindungi terhadap daerah sambaran petir dari menara transmisi memiliki cakupan yang relatif sempit. Nilai ini berada jauh di bawah kategori proteksi tinggi menurut standar IEEE STD 998 dan IAC 62305 yang umumnya menetapkan sudut lindung berada di antara 48 derajat hingga 68 derajat untuk sistem transmisi dan tingkat keandalan proteksi tinggi. Terus selanjutnya untuk tegangan impuls pada menara akibat sambaran dan kemungkinan flashover. Jadi tahanan impuls itu ada di 10 ohm dan induktansi tower itu ada di 0,8 mikrohenry per meter. Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang tertampil di samping, menunjukkan bahwa meskipun menara berfungsi sebagai jalur pembuangan petir ke tanah, kenaikan tegangan transien pada struktur dapat melampaui ambang batas isolasi sistem. Tegangan impuls sebesar 1264 megavolt menyebabkan gradien medan listrik antara isolator meningkat tajam, memicu penembusan udara dan arus pelepasan pada isolator. Dampaknya yang pertama flashover isolator, yang kedua kegagalan arrestor, yang ketiga impuls gangguan balik atau back flashover, yang keempat adalah degradasi isolator. Untuk meminimalisir resiko flashover, yang pertama itu kita melakukan penurunan pentanahan. Yang kedua, meningkatkan sistem proteksi petir eksternal. Yang ketiga, koordinasi isolasi dengan arrestor. Yang keempat, optimalisasi jarak isolator. Selanjutnya, next. Oke, yang kedua itu gambar yang di sebelah kiri. Itu ada gambar denah dari Gardu Induk Sukarame tampak atas dengan legendnya di sampingnya. Jadi pada gambar tersebut kita bisa mengetahui posisi fisik komponen-komponen utama seperti lighting, arrestor, CT, CVT, disconnecting switch, circuit breaker, dan transformator. Gambar ini juga mencantumkan ukuran jarak seperti panjang kali lebar yang ada di Gardu Induk Sukarame. Terus yang gambar sebelah kanan itu gambar tampak samping urutannya. Ada beberapa peralatan atau yang berfungsi di gardu induk. Yang pertama itu ada LA, lightning arrestor, berfungsi untuk melindungi peralatan di gardu induk dari tegangan lebih akibat sambaran petir langsung maupun tidak langsung. LA bergerak dengan menyalurkan arus petir ke tanah ketika tegangan melebihi batas isolasi peralatan sehingga mencegah kerusakan pada transformator, CB, dan peralatan lainnya. Yang kedua ada capacity voltage transformer, berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang proporsional agar dapat digunakan sebagai input alat ukur atau relay proteksi. Yang ketiga ada disconnection switch, itu berfungsi untuk memutus dan menghubungkan peralatan dari sistem tenaga saat tanpa beban sebagai langkah pengamatan sebelum bekerja atau pemeliharaan dilakukan. Yang keempat ada CT atau current transformer, itu berfungsi untuk menurunkan arus besar pada sistem tenaga menjadi arus kecil agar lebih aman untuk peralatan atau ukuran proteksi. Yang kelima ada CB, circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan arus beban dan gangguan pada sistem tenaga. Yang keenam ada disconnecting switch, itu berfungsi untuk memastikan peralatan dalam keadaan terisolasi secara aman sebelum dilakukan pemelihara. Yang ketujuh ada current breaker, dirancang untuk memutus arus tanpa gangguan besar. Yang kedelapan ada LA, lighting arrestor lagi, sama itu posisinya tapi dipasang pada trafo sisi 20 kV untuk melindungi peralatan tegangan menengah. Yang kesembilan ada transformator, itu untuk menurunkan dan menaikkan tegangan listrik
dari sistem transmisi ke distribusi. Yang ke-10 itu ada kubikel untuk menampung peralatan seperti relay, pemutus tegangan, CCTV, serta mengatur dan mengendalikan serta melindungi sistem distribusi tenaga listrik. Terus yang di bawah ini ada gambar data komponen pada gardu induk, itu seperti ada jarak antar komponen, terus ada tegangan kerja masing-masing komponen dan basic insulation. Nilai-nilai ini digunakan untuk memastikan setiap peralatan memiliki jarak aman serta kemampuan isolasi yang memadai terhadap tegangan lebih, sehingga sistem gardu induk dapat beroperasi dengan aman dan andal. Oke, selanjutnya. Silakan kepada Saudara Agung. Selanjutnya, itu adalah yang ketiga, yaitu jarak lindung arester. Sebelumnya kita harus mengetahui surut arester itu berfungsi sebagai komponen utama dalam koordinasi isolasi sistem tenaga listrik. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tegangan lebih akibat sambaran petir atau switch surge tidak melebihi nilai basic insulation level atau BIL dari peralatan yang dilindungi seperti transformator, putus daya, dan konduktor masuk ke gardu induk. Nah, jarak antara arester dan peralatan yang dilindungi disebut jarak lindung arester atau protective detention. Jarak ini menunjukkan batas maksimal di mana arester masih efektif menurunkan tegangan impuls yang diterima oleh peralatan di hilirnya. Semakin dekat arester ditempatkan terhadap peralatan, semakin baik tingkat perlindungannya. Yang pertama itu adalah tegangan induktif per meter jalur. Nah, ketika arus petir dengan kecuraman tinggi 20 kA per ms mengalir pada penghantar, akan timbul tegangan induktif akibat efek self-inductance jalur. Tegangan ini sebanding dengan laju perubahan arus dan perpanjangan konduktor. Nah, dapat kita lihat dari perhitungan yang ada di slide, yaitu tegangan per meter itu adalah 16 kV per meter. Nah, dari perhitungan tersebut, kita akan simpulkan intervensi fisik menunjukkan bahwa setiap 1 meter jarak penghantar antara arester dan peralatan menyebabkan kenaikan tegangan sekitar 16 kV selama impuls berlangsung. Dengan demikian, panjang konduktor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan arester dalam menahan gelombang tegangan impuls yang merambat menuju peralatan. Selanjutnya itu jarak lindung efektif. Nah, agar alat tetap aman, tegangan total yang diterima oleh tegangan total tidak boleh lebih melebihi BIL. Maka batas jarak maksimum antar arester dan peralatan masih aman dihitung dengan yang ditampilkan dengan di slide, yaitu 10 meter. Nah, arsernya efektif memberikan perlindungan penuh pada jarak maksimal 10 meter dari peralatan. Jika arester ditempatkan lebih jauh, maka tegangan yang diterima terminal peralatan berpotensi melebihi nilai BIL dan menimbulkan kerusakan isolasi. Secara rekayasa, hasil ini mengimplikasikan bahwa penempatan arester harus dilakukan sedekat mungkin dengan terminal transformator daya atau masuknya konduktor 150 kV ke gardu. Nah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui juga. Yang pertama itu adalah drop pressure dan potensi tanah. Selain efektif induktif, kenaikan potensial tanah ground potential risk atau GPR juga menjadi faktor kritis saat arus petir dialirkan ke sistem pentanahan. Akan ditimbulkan tegangan resistensi seperti berikut yang kita dapat lihat di slide, yaitu 120 kV. Nah, kenaikan potensial tanah sebesar 120 kV ini menyebabkan perbedaan potensial yang tinggi antara titik pentanahan arester dan peralatan yang terhubung. Hal ini dapat memicu arus bolak-balik atau black flashover dari tanah ke sistem isolasi peralatan, terutama bila resistensi pentanahan tidak cukup rendah. Maka secara desain, pentahanan gardu juga dijaga kecil sama 1 ohm untuk memastikan disipasi energi petir berlangsung aman dan mencegah GPR yang berlebihan. Yang kedua itu ada jarak lindung teoretis berdasarkan gelombang impuls. Nah, pendekatan gelombang elektromagnetik memberikan jarak lindung efektif sebagai berikut. Dapat kita lihat dari slide perhitungannya, yaitu menghasilkan 750 meter. Nah, interferensinya, arester secara teoretis mampu mempengaruhi gelombang impuls hingga 750 meter di sepanjang sistem transmisi. Namun, nilai ini bersifat teoritis dan dipengaruhi oleh fenomena pantulan reflection serta redaman attenuation gelombang sepanjang seluruh udara. Arester pada sistem 150 kV harus ditempatkan sedekat mungkin dengan trafo daya, sementara sisi 20 kV tidak memerlukan arester tambahan karena telah dilindungi oleh sistem distribusi dan koordinasi isolasi internal.
Next. Selanjutnya yang keempat yaitu analisa jarak lindung dan kenapa pada sisi 20 kV trafo tidak terdapat eraser. Nah, pada sistem tenaga listrik, tegangan tinggi hingga menengah, koordinasi isolasi merupakan aspek fundamental yang menentukan keandalan dan ketahanan sistem terhadap gangguan transient akibat semparan petir maupun tegangan lebih, switching. Salah satu elemen utama dalam koordinasi ini adalah eraser. Nah, namun efektif eraser ini tidak hanya tergantung pada efektif karakteristiknya, melainkan juga pada penempatan fisik dan jarak lindung protective distance terhadap peralatan yang dilindungi. Di sisi lain, keputusan untuk tidak memasang eraser pada sisi 20 kV transformator memiliki dasar teknis yang kuat, baik dari aspek proteksi maupun kestabilan sistem. Dalam sistem gardu induk, lonjakan tegangan akibat petir atau switching umumnya muncul pada sisi tegangan 150 kV. Impuls ini kemudian diredam secara signifikan oleh impedansi internasional transformator leakage retention, sehingga hanya sebagian kecil gelombang transient yang diteruskan ke sisi tegangan menengah 20 kV. Dengan kata lain, transformator bertindak sebagai peredam alami natural surge attenuator antara sisi primer dan sekunder. Dari hasil perhitungan, tegangan impuls yang masuk ke sisi primer dapat mencapai 760 kV. Sedangkan pada sisi sekunder setelah peredaman reaktansi dan pembatasan energi oleh RSL sisi 150 kV. Nilai tegangan sisa yang muncul umumnya kecil dari 50 kV. Ini masih jauh dari bawah build peralatan 20 kV, sekitar 125 sampai 150 kV, sehingga tidak diperlukannya RSL tambahan di sisi sekunder trafo. Nah, sehingga ada beberapa alasan kenapa tidak dipasangnya RSL pada sisi 20 kV transformator. Yang pertama itu adalah efektivitas peredaman oleh trafo. Transformator memiliki sifat impedansi kebocoran leakage retention-nya yang mampu menahan dan meredam sebagian besar energi impuls dari sisi primer. Tegangan lebih yang mencapai sisi sekunder cenderung lebih rendah dan tidak menimbulkan risiko terhadap isolasi internal. Yang kedua, koordinasi isolasi dan tegangan sisa. Jika RSS juga dipasangkan di sisi 20 kV trafo, terdapat risiko ketidaksesuaian koordinasi isolasi antara RSR primary dan secondary. Perbedaan waktu konduksi dapat menimbulkan aliran arus sirkulasi antar sisi trafo yang justru memperbesar stres isolasi. Yang ketiga, perlindungan sudah disediakan oleh jaringan distribusi. Pada sistem distribusi 20 kV, RSR umumnya sudah dipasangkan di setiap penyulang founder outgoing atau pada tiang awal jaringan distribusi. Arrestor tersebut berfungsi melindungi peralatan sisi menengah dari tegangan induksi petir lokal dan switching transient di jaringan distribusi itu sendiri. Yang keempat, pertimbangan ekonomis dan keamanan operasional. Pemasangan arrestor tambahan pada sisi 20 kV, trafo meningkatkan kompleksitas instalasi dan biaya pemeliharaan tanpa memberikan peningkatan proteksi yang signifikan. Di sisi lain, koordinasi yang tidak dapat menimbulkan risiko operasi yang tidak diinginkan seperti pembumian arus lebih pada saat switching. Nah, ada beberapa lokasi yang ideal untuk pemasangan arrestor. Pertama itu adalah arrestor dipasangkan pada tiang incoming 20 kV yang terletak setelah pemutus tenaga CB atau pada awal penyulang keluar gardu. Fungsi utama RSS tersebut, RSS ini adalah untuk membatasi tegangan lebih pada yang berasal dari jaringan luar akibat sembaran petir tidak langsung atau switching di jaringan distribusi. Yang ketiga, penempatan di luar bangunan gardu juga menghindari efektif refleksi gelombang di dalam trafo dan menimbulkan risiko Blackhover dari sisi sekunder dan sistem netral trafo. Secara praktis, konfigurasi ini menciptakan sistem lapis proteksi berjenjang graded protection. Yang pertama adalah RSR 150 kV, melindungi sisi primer dan trafo dari sambaran langsung. Yang B, RSR 20 kV pada jaringan distribusi melindungi sisi sekunder dan peralatan downstream dari transient eksternal. Next. Nah,
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari semua yang kita bahas tadi ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, sistem proteksi pada gardu induk dirancang untuk mendeteksi dan merespon gangguan listrik seperti hubungan singkat, arus lebih, dan gangguan tanah yang cepat dan akurat sehingga gardu dapat beroperasi andal dan aman, meminimalkan kerusakan peralatan serta melindungi keselamatan personel. Yang kedua, metode bola gliding dipakai untuk pemetakan area lindung penangkal petir melalui simulasi jalur petir ke tanah, sehingga posisi penangkal yang optimal dapat ditentukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa menara transmisi dengan radius bola gliding 128,15 meter dan sudut lindung 16,34 derajat, mampu melindungi sebagian besar peralatan gardu induk 150 kV. Yang ketiga, RSA terbukti efektif melindungi peralatan gardu dari lonjakan tegangan akibat sambaran petir dan pemasangan di sisi masuk dan sisi transformator. Gangguan petir dapat dialihkan langsung ke tanah sebelum mencapai peralatan, sehingga mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang masa pakai peralatan. RSA yang terpasang pada jarak maksimum 10 meter dari peralatan memberikan perlindungan optimal. Oke, terima kasih. Itulah sekian presentasi dari kami, kelompok 6 proteksi sistem tenaga kelas EL1. Kalau ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.